Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nanda Herani Adila dari jurusan Psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya ingin menuntaskan UTS Pancasila yang bertemakan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, sekarang kita simak video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu sistem nilai dalam Pancasila, yang kedua implementasi Pancasila, dan yang ketiga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu nih, apa sih itu sistem nilai Pancasila? Kalau kita mendengarkan kata nilai, biasanya akan langsung terfikir terhadap angka atau skor yang kita peroleh dari sebuah tes atau sebuah ujian. Tetapi pada pembahasan kita ini, nilai yang dimaksud bukanlah nilai yang diperoleh dari suatu tes atau suatu ujian. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value. Value sendiri dapat diartikan sebagai standar perilaku seseorang. Sehingga kalau kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila di sini adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan atau yang ada dalam pikiran seseorang atau dalam pikiran masyarakat mengenai cara bertindak atau sesuatu yang dianggap baik. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Jadi, prinsip standar atau dalam hal ini, nilai itu bersumber dari Pancasila. Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau untuk aktivitas, misalnya pakaian, makanan, dan rumah. Nilai yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, misalnya agama atau ibadah. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila itu dibagi menjadi 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua dimensi kultural, dan yang ketiga yaitu dimensi institusional. Dimensi spiritual memiliki makna bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini juga menjadi dasar atau landasan dari filsafat negara kita. Yang kedua adalah dimensi kultural. Nah, dimensi kultural ini memiliki makna Pancasila itu dijadikan pandangan hidup dan juga dasar negara kita. Yang terakhir yaitu dimensi institusional. Memiliki makna Pancasila dijadikan landasan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, dan juga dijadikan dalam landasan penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga bisa dikatakan jalannya pemerintahan negara ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Bagian terakhir adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai pertama yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan terhadap adanya causa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan. Nilai yang kedua adalah kebebasan memeluk agama. Ini berarti negara itu menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Nilai yang ketiga adalah melarang ateisme. Sila ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai warga negara, kita itu wajib untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat adalah menjamin toleransi.
Negara wajib untuk menjamin adanya toleransi terhadap perbedaan dan kemajemukan yang ada di negara Indonesia. Yang kelima adalah negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara Indonesia, dan juga siap untuk menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nah, selain nilai-nilai tadi, sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya tercantum pada Pancasila saja, tetapi juga terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menyebabkan setiap peraturan perundang-undangan atau aturan yang ada di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung beberapa nilai. Yang pertama adalah hakikat manusia. Maksudnya, kita itu harus memperlakukan manusia sebagaimana hakikatnya sebagai makhluk atau ciptaan Tuhan. Nilai yang kedua adalah kemerdekaan. Di sini Pancasila mengakui kemerdekaan setiap orang dan setiap bangsa kita juga tidak mengakui adanya perbudakan atau adanya penjajahan. Nilai yang ketiga adalah keadilan dan peradaban. Yang tidak lemah, hal ini berarti Pancasila itu menginginkan adanya keadilan dan peradaban di negara kita. Keadilan ini harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang keempat adalah beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan yang membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, maka pemerintahan harus senantiasa mengarahkannya kepada tercapainya hakikat manusia yang beradab. Hal ini berarti negara harus memenuhi martabat manusia, hak-hak manusia, dan juga kemerdekaan manusia. Adapun sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan bangsa Indonesia yang memiliki keheterogenan suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama, mampu membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya ada nasionalisme, yang kedua, cinta bangsa dan tanah air, yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan peradaban warna kulit. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah mufakat. Artinya bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan umum hendaknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah mufakat merupakan cara yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini diantaranya adalah 1. Demokrasi. Demokrasi di sini adalah demokrasi secara umum, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua adalah permusyawaratan. Permusyawaratan ini berarti harus ada keputusan yang diambil bersama-sama, baru setelah itu ada tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah kejujuran bersama. Terkait dengan permusyawaratan, kejujuran bersama ini adalah kejujuran ketika mengambil sebuah keputusan. Dan nilai yang keempat adalah musyawarah dalam permusyawaratan rakyat. Perbedaan demokrasi pada negara Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah pada permusyawaratan rakyatnya. Nah, di Indonesia, musyawarah ini untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan. Wakil-wakil rakyat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggaraan negara. Terkait nilai-nilai pada sila keempat ini ialah penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, wajib menghormati dan menghargai hak-hak politik warga negara, serta menjunjung tinggi prinsip
musyawarah untuk mufakat. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang pertama adalah kemakmuran yang merata. Hal ini berarti diharapkan bahwa kemakmuran dapat tercapai oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kekayaan alam yang digunakan bersama, caranya dengan memanfaatkan kekayaan alam serta merata untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah melindungi seluruh rakyat. Jadi, negara harus melindungi seluruh warga negaranya, bukan hanya yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah, supaya warga bisa bekerja sesuai bidangnya. Nilai yang keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan sila ini, kita juga sebagai warga negara haruslah seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban kita. Jangan sampai kita hanya menuntut hak kita, tapi kita lupa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, yang kelima yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana? Udah pada paham belum? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.